Inilah produser dari Kamensi Pictures, Tia Hasibuan. Nah, yang pertama aku mau tanya, tolong cerita dong Mbak Tia, sejarah dari Kamensi Pictures sampai jadi Kamensi Pictures. Sebelumnya Logika Fantasi, kemudian kenapa jadi Kamensi Pictures, dan visi apa yang ingin kita buat dengan Kamensi Pictures dan sebagainya. Kenapa? Iya, mungkin untuk teman-teman yang tidak tahu, dulu sebenarnya sebelum ada Kamensi Pictures, aku sama Bang Joko sempat punya rumah produksi juga. Namanya Logika Fantasi, sering kita singkat jadi Lo-Fi Flix. Tapi itu sering kita bikin bercandaan, Lo-Fi artinya low finance. Akhirnya lama-lama kita ngerasa, kok job yang kita terima makin kecil ya Bang, budgetnya. Tapi memang untuk produksi yang sebelumnya itu kita memang konsentrasinya untuk mengerjakan iklan untuk brand-brand. Makanya ketika akhirnya sebenarnya tahun 2019 kita udah mulai ngobrol berdua, kita sekarang udah waktunya untuk kita konsentrasi untuk ke storytelling, untuk mengerjakan project-project film dan series. Maka dari itu makanya akhirnya kita memutuskan untuk kita tutup Logika Fantasinya karena kita memang mau memulai sesuatu yang baru, lembaran yang baru dengan bendera yang baru juga. Tahun 2020 akhirnya Kamensi Pictures kita dirikan. Yes, come and see our pictures gitu ya. Iya. Sama seperti pelajaran dari Logika Fantasi, karena lo-fi kita sering lo-fi, low finance, kok jadi doa? Akhirnya kita memilih nama perusahaan juga Kamensi Pictures. Semoga menjadi doa, sini datang dan nonton film kami. Betul, begitu dia. Ya, amin. Visinya banyak banget sih Bang. Tapi salah satunya sebenarnya dari semua karya yang kita kerjakan, kita selalu melibatkan bakat-bakat baru, talent-talent baru. Itu adalah salah satu visi kita, makanya juga di setiap project kita selalu secara aktif mencari, merangkul, memberikan pembekalan dan juga memberikan kesempatan untuk talenta-talenta baru yang kita punya di tanah air, karena kita percaya bahwa dengan adanya generasi baru itu adalah salah satu aspek yang sangat penting supaya perfilman kita juga bisa terus berlangsung dengan baik, dengan sukses. Sejak tahun 2014 aku mau tambahin, kita sudah aktif membuat inkubasi buat penulis skenario. Jadi kita biasanya menarik dari luar kantor 10 orang untuk kita berikan pembekalan tentang script writing. Lamanya biasanya 6 bulan sampai 7 bulan, it's free, gratis, dan kita lakukan sampai dengan tahun 2020 ya. Tapi setelah itu kita vakum, tapi nanti akan ada kelanjutannya. Tahun 2014 ini orang-orang nanti sekarang jadi apa, nanti akan ada kelanjutannya. Di forum ini kita ceritakan. Terus juga kita di Kamensi Pictures, satu ciri khas yang mau kita berikan setiap kali kita membuat sesuatu, harus ada menawarkan kebaruan. Misalnya ketika kita membuat film Siksa Kubur, obviously, walaupun itu adalah film horor, religi, tapi ada kebaruan dari segi storytellingnya, sesuatu yang baru. Karena apa? Karena kita merasa, kita percaya bahwa kalau misalnya kita melakukan pembaruan terhadap storytelling setiap film yang kita, series yang kita buat, itu akan memperluas filmmaker lain untuk bisa berkarya. Jadi nggak terkungkung di situ saja gitu. Dan itu juga kita buktikan dengan series kita, Nightmares and Daydreams, yang genre-nya science fiction. Science fiction pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia, dan kita merasa bakal berhasil apa enggak ya, tapi ternyata alhamdulillah sampai sekarang sesuai dengan data kita Nightmares and Daydreams sudah ditonton oleh lebih dari 25 juta hours jam untuk Nightmares and Daydreams, dan Nightmares and Daydreams adalah satu-satunya series dari Indonesia yang pernah masuk top 10 Netflix Amerika Serikat. Jadi alhamdulillah itu juga sebuah kebanggaan. Sebelumnya sebenarnya film pertama yang kita produksi adalah Pengabdi Setan 2. Pengabdi Setan 2 Komunyan, bekerja sama dengan Rapi Film. Yes. Itu juga kita mencoba untuk membuat sesuatu yang baru. Cara kita bercerita juga tidak seperti film yang selama ini kita buat, tapi kita juga menawarkan kebaruan dari segi teknis, dari segi estetika, dan dari segi storytelling. Itu juga challenge untuk kita sebagai pembuatnya sih. Setiap kita dapat skenario baru dari Bang Joko, itu kita sama teman-teman di Kamensi selalu deg-degan. Apalagi nih yang harus kita kerjakan. Di saatnya yang paling tepat, kita mau memperkenalkan sebagian dari tim inti yang ada di Kamensi Pictures. Kamensi Pictures adalah sebuah butik PH ya, jadi itu bukan PH besar, tapi setiap outing yang kita kerjakan, kita kepingin kita betul-betul hands on banget, betul-betul kita perhatikan banget detailnya dari segi teknis, estetika, storytelling, sehingga jadi sebuah karya yang sesuai dengan visi dan misi kita. Nah, untuk itu kita akan memperkenalkan beberapa teman yang ada di Kamensi Pictures. Yang pertama adalah seorang yang masih muda banget. Dia bergabung dengan kita tahun 2019. 2019 awalnya dia masuk sebagai anak magang. Anak magang. Di film
Perempuan Tanah Jahanam. Tapi kita melihat anak ini punya potensi yang luar biasa dan orangnya juga sangat gigih kerjanya. Jadi setelah film Perempuan Tanah Jahanam, kita ajak lagi ikut proyek yang berikutnya dan akhirnya ketika kita bikin Kamensi Pictures langsung kita ajak join. Menjadi salah satu produser juga di Kamensi Pictures. Dia sekarang bisa dibilang adalah, dia dari awal menangani post production ya, post producer, dan dia adalah salah satu post producer terbaik di Indonesia. Dia adalah Neta Anggraini. Silakan dulu, silakan Mbak Neta. Pilih tempat duduk. Nah kemudian ada seseorang yang saya nggak bisa hidup tanpa dia juga nih sebenarnya, karena bahkan kalau teman-teman ingat film saya Janji Joni itu dibuka dengan mukanya, betul. Kalau teman-teman lihat Janji Joni itu awalnya adalah mukanya dia gitu, karena pada waktu itu dia cuma Janji Joni sebagai bintang tamu cameo gitu ya di film saya, tapi setelah itu dia menjadi first assistant director saya. Kayaknya tanpa dia hidup saya sebagai filmmaker kayak pusing dan kayaknya nggak bisa bikin film, karena orangnya punya kebiasaan yang sangat metodikal banget dalam hal. Pak Ical kalau misalnya ingin membuat sebuah film, apa yang pertama dilakukan ketika membaca skenario yang menjadi pegangan semua proyek, sehingga teman-teman lihat kan kalau misalnya film yang di shoot sama Ical Tanjung tuh kayak oh my god gitu kan, kayak oh keren banget nih gitu. Oke, terima kasih teman-teman ya udah hadir. Halo, terima kasih semuanya, selamat malam, saya Ical Tanjung. Pertanyaan Pak Joko, kenapa, apa sih kalau misalnya yang dilihat dari sebuah proses pembuatan film? Sebenarnya kalau dari gue pribadi bikin film tuh kan kayak ini ya, bukan sebuah hal teknis aja gitu ya. Artinya melihat senario itu beneran sebuah perjalanan karakter yang perjalanan karakter yang rasanya harus kita hadirkan gitu. Jadi banyak banget tuh aspek yang harus kita pikirin Pak. Jadi kayak bahwa karakter ini benar-benar berhidup di dunia yang gua rekam gitu, yang saya rekam. Ini artinya tanggung jawab sinematografer merekam, menghadirkan dia ke dunia film, mesti detail banget, mesti believable dan mesti hidup. Jadi bukan sekedar gambar cantik ya Pak Ical berarti? Dulu awal-awal iya, tentunya maksudnya seiring perjalanan ternyata perjalanan memberi gua pelajaran Pak, bahwa ini kalau gambar cantik itu akan terjadi sendirinya ketika filmnya bisa dinikmati sama penonton dan kecantikan itu hadir sendiri dan bentuk yang berbeda mungkin akan lebih dekat di hati penontonnya. Dan terbukti dari film-film yang disusun sama Pak Ical terasa cantik tapi tetap dekat dengan kita semua teman-teman. Ada film cantik tapi kayaknya kalau dipotong frame-nya ditaruh di dinding cantik, tapi sebagai storytelling mungkin 24 frame nggak bercerita. Nah Pak Ical dia sangat terkenal dengan sinematografinya yang bukan cuma looks very good, screams keren, tapi juga bercerita. Terima kasih Pak Ical Tanjung. Nah, Vina Yulieta adalah Head of Studio atau Head of Production di Kamensi Pictures. Dialah yang menentukan apakah tahun ini kita akan produksi berapa film, berapa series, dan sebagainya. Seperti yang saya bilang tadi, kemampuan manajemen dari Mbak Pinung ini adalah sesuatu yang menjadi pegangan kita semua. Sampai-sampai kalau misalnya saya syuting tidak ada Mbak Pinung, kayak saya bakal gampang banget. Nah, Mbak Pinung bisa tolong cerita nggak kunci dari syuting? Banyak kan teman-teman nanya ya, syuting itu supaya lancar gimana sih, gitu ya? Banyak gitu kan? Ada juga yang pernah bikin film pendek, gimana sih caranya supaya nggak lancar, supaya nggak berantem, supaya semuanya seneng, gimana tuh Mbak Pinung? Apa resep kelancaran dari sebuah syuting? Terima kasih teman-teman udah datang, salam kenal semuanya, saya Pinung. Kalau tadi dari Bang Joko mempertanyakan tentang bagaimana syuting yang lancar, sebetulnya mungkin semua orang bisa ngelakuinnya sih gitu. Cuman kayaknya tergantung bagaimana kita bekerja sama secara baik gitu ya, karena sebuah film pasti kerja hasil kolaboratif di masing-masing departemen, jadi nggak bisa berdiri sendiri. Jadi bagaimana memang komunikasi yang lancar, kerjasama yang baik, dan janjian di awal pada saat persiapan itu sangat penting sekali untuk memperlancar pada saat syutingnya nanti. Jadi tidak ada satu departemen pun yang saling mendahulukan kepentingannya, semuanya bekerja sama dulu untuk mencapai satu tujuan biar filmnya ini berjalan lancar. Kalau misalnya dari awal udah harus departemen gue duluan gitu, kayaknya agak sulit ya terjadi untuk sampai syuting kita menjadi lancar. Jadi memang komunikasi, kerjasama yang baik sebelum persiapan itu selalu dijaga, terutama di Kamensi. Kita sangat sekali menjaga bagaimana persiapan itu betul-betul dikerjakan secara maksimal gitu ya, biar nanti syutingnya lancar dan alhamdulillah selalu terjadi. Dan persiapan kalau di tangan Mbak Pinung sebagai First Assistant Director itu kayak setiap hari itu ada pertemuan, ada meeting, janji dan sebagainya, itu betul-betul kayak satu hari full of meeting semua. Tapi ketika syuting no problem whatsoever, semuanya lancar banget.
Betul. Nah, teman-teman kan juga banyak yang juga ingin masuk ke dunia perfilman ya, industri film. Sebagai sutradara, penulis, co-produksi, dan sebagainya. Banyak yang bertanya bagaimana sih caranya. Mungkin ini adalah pertanyaan yang sangat cocok kita tanyakan ke Mbak Neta. Mbak Neta, kalau misalnya ada yang bertanya. Halo semuanya, salam kenal. Seperti Abang Joko bilang tadi, dan Mbak Tia tadi bilang, 2019 aku join awalnya di Logika Fantasi. Kunci masuk ke perfilman sih sebenarnya menurut aku waktu kuliah itu harus aktif dan mencari koneksi sebanyak mungkin. Dan kebetulan waktu aku kuliah juga sering berorganisasi dan masuk menjadi kepanitiaan film festival. Setelah itu juga dapat membantu banyak senior di kampus itu untuk syuting, dan kebetulan salah satu seniornya juga senior aku merekomendasikan aku untuk magang di tempatnya Mbak Tia, dan situlah aku memulai masuk ke industri perfilman. Mau kerja di perfilman, kuliah di Jakarta, tapi juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi, ada festival, film pendek dan sebagainya gitu ya Mbak?